Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Jihani Magirowa dengan NIM 2304090002 akan memaparkan materi yang berjudul garis sejajar dan sudut. Baik, sekarang kita masuk pada bagian pendahuluan. Garis sejajar dan sudut merupakan salah satu materi dasarnya geometri. Sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini digunakan dalam pembangunan gedung, pembuatan jalan raya, rel, kereta api, desain bangunan, hingga berbagai bidang teknik dan arsitektur. Pemahaman mengenai hubungan antara garis sejajar dan sudut membantu peserta didik menentukan besar sudut tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung. Oleh karena itu, materi ini menjadi dasar untuk mempelajari konsep geometri yang lebih kompleks. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian garis sejajar, sudut, dan hubungan sudut yang terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis hubungan sudut seperti sudut sehadap, sudut dalam seberangan, sudut luar seberangan, dan sudut sepihak. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan garis sejajar dan sudut melalui langkah-langkah penyelesaian yang benar. Selanjutnya kita masuk pada garis sejajar. Definisi garis sejajar adalah dua garis yang berada pada satu bidang dan tidak akan pernah berpotongan meskipun diperpanjang ke arah manapun. Gambar di samping merupakan gambar dari garis sejajar atau contoh dari garis sejajar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki jarak yang selalu sama. Yang kedua, tidak memiliki titik potong. Yang ketiga, dilambangkan dengan simbol garis miring 2. Contohnya, rel kereta api, jalan raya. Contoh yang gambar yang di samping merupakan contoh dari garis sejajar. Selanjutnya kita masuk pada bagian sudut. Yang pertama, pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Jenis-jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip 0 derajat sampai 90 derajat, sudut siku-siku yaitu 90 derajat, sudut tumpul 90 derajat sampai 180 derajat, sudut lurus 180 derajat, sudut refleks 180 derajat sampai 360 derajat. Selanjutnya jenis hubungan sudut. Yang pertama, sudut sehadap besarnya sama, sudut dalam berseberangan sama besar, sudut luar berseberangan sama besar, sudut bertolak belakang sama besar, sudut sepihak jumlahnya 180 derajat. Contoh soal, dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Diketahui salah satu sudut besarnya 65 derajat. Tentukan besar sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut sepihak. Penyelesaian langkah demi langkah. Langkah yang pertama, sudut yang diketahui 65 derajat. Langkah yang kedua, sudut sehadap memiliki besar yang sama 65 derajat. Langkah yang ketiga, sudut dalam berseberangan juga sama besar 65 derajat. Langkah yang keempat, sudut luar berseberangan juga sama besar 65 derajat. Langkah yang kelima, sudut sepihak berjumlah 180. Jadi 180 dikurangi 65 hasilnya 115 derajat. Jawaban, sudut sehadap sama dengan 65 derajat, sudut dalam berseberangan sama dengan 65 derajat, sudut luar berseberangan sama dengan 65 derajat, sudut sepihak sama dengan 115 derajat. Kesimpulan, garis sejajar adalah dua garis yang berada pada satu bidang dan tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang ke segala arah. Ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, akan terbentuk garis hubungan sudut seperti sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan yang besarnya sama, serta sudut sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Dengan memahami konsep dan hubungan
Antar sudut tersebut, peserta didik dapat menentukan besar sudut dengan lebih mudah tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung. Penguasaan materi garis sejajar dan sudut juga menjadi dasar penting dalam mempelajari geometri serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada konstruksi bangunan, jalan raya, rel kereta api, dan berbagai bidang teknik lainnya. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih.